Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program tahun kabisat. Yang pertama yaitu logika program. Program ini dibuat untuk menentukan apakah suatu tahun termasuk tahun kabisat atau bukan, dengan menggunakan struktur percabangan if, dan else sesuai dengan aturan tahun kabisat. Program diawali dengan mendeklarasikan sebuah variabel bertipe integer untuk menyimpan nilai tahun yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya, program menampilkan pesan agar pengguna memasukkan tahun, kemudian membaca nilai tersebut melalui input standar. Setelah nilai tahun diperoleh, program melakukan pengecekan pertama dengan menghitung sisa pembagian tahun terhadap 400 menggunakan operasi module. Jika hasilnya sama dengan 0, program langsung menampilkan bahwa tahun tersebut merupakan tahun kabisat. Apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, program melanjutkan pengecekan kedua dengan memeriksa apakah tahun habis dibagi 100, yang menandakan bahwa tahun tersebut bukan tahun kabisat. Jika masih tidak memenuhi, program melakukan pengecekan ketiga dengan memeriksa apakah tahun habis dibagi 4, di mana jika kondisi ini terpenuhi, maka tahun dinyatakan sebagai tahun kabisat. Apabila seluruh kondisi pengecekan tersebut tidak terpenuhi, maka program menampilkan bahwa tahun yang dimasukkan bukan merupakan tahun kabisat. Hasil akhir dari proses pengecekan ini ditampilkan langsung ke layar sebagai keluaran program. Yang kedua yaitu flowchart-nya. Pertama yaitu start, lalu masukkan inputnya yaitu tahun, eh, lalu masukkan progresnya, yaitu cek tahun persentase 400-nya sama dengan 0. Jika iya, eh, maka itu adalah tahun kabisat dan program selesai. Jika salah, maka lanjut cek dengan progres berikutnya, yaitu tahun persentase 100 sama dengan 0. Jika iya, berarti itu bukan tahun kabisat, lalu program selesai. Jika salah, tahun lanjut ke proses selanjutnya, yaitu memasukkan nilai 4. Jika benar, maka maka itu adalah tahun kabisat dan program selesai. Jika salah, maka program bukan tahun kabisat. Maka program ini selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pseudocode-nya. Yang pertama yaitu begin. Untuk memulai awal program itu begin itu untuk memulai awal program. Selanjutnya variabel tahun yang bertipe integer. Lalu write masukkan tahun itu untuk menampilkan perintah inputnya. Lalu read tahun itu untuk membaca input tahun. Terus if tahun mod 400 sama dengan 0 ini untuk cek tahun habis dibagi 400 atau tidak. Lalu write tahun kabisat ini tampilkan kabisatnya. Lalu else if ini untuk mengecek apakah dia habis dibagi 100. Lalu write bukan tahun kabisat ini tampilan bukan kabisatnya. Lalu else if yang ini, else if tahun mod 4 ini untuk mengecek apakah dia habis dibagi 4. Lalu write tahun kabisat itu untuk tampilkan kabisatnya. Lalu else yang ini untuk kondisi selain semua yang ada di atas ini. Lalu yang terakhir bukan tahun kabisat, yaitu tampilkan bukan kabisat. Untuk menampilkan bahwa itu bukan tahun kabisat. Terus and if ini untuk akhir percabangan yang ada di dari if ini sampai ke right yang bawah ini. Lalu end itu untuk mengakhiri programnya. Lalu saya akan menjelaskan program C++ beserta penjelasan programnya. Yang pertama itu include IOStream. Digunakan untuk memanggil library input dan output pada C++. Lalu, sebentar, ada yang kurang. Lalu, in main itu digunakan untuk fungsi utama tempat program dijalankan, di mana
Seluruh perintah program ditulis dan dieksekusi dari dalam fungsi ini. Lalu integer tahun itu, yang ketiga ini, itu untuk mendeklarasikan variabel tahun bertipe integer untuk menyimpan input tahun dari pengguna. Yang keempat itu count, masukkan tahun ini, count-nya masuk ke tahun, itu untuk menampilkan teks agar pengguna memasukkan tahunnya. Lalu selanjutnya itu menerima cin dan masukkan tahunnya, itu berfungsi untuk menerima input tahun dari pengguna dan menyimpannya ke variabel tahun. Lalu if, yang keenam itu if tahun ini untuk mengecek apakah tahun habis dibagi 100. Count yang ini digunakan untuk menampilkan hasil bahwa tahun tersebut adalah tahun kabisat. Jika kondisi terpenuhi, maka program selesai. Lanjut yang ini, yang baris ke-8 ini digunakan untuk menampilkan hasil bahwa tahun tersebut adalah tahun kabisat jika kondisinya terpenuhi. Lalu yang ke-9 ini, code yang ini untuk mengecek menampilkan hasil bahwa tahun tersebut bukan tahun kabisatnya. Lalu baris ke-10 ini untuk mengecek apakah tahun habis dibagi 4. Yang code yang ini untuk menampilkan hasil bahwa tahun tersebut adalah tahun kabisat. Lalu yang else di bagian nomor 12 ini untuk dijalankan jika semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Lalu yang ini code yang ini untuk menampilkan hasil bahwa tahun tersebut bukan tahun kabisat. Lalu N. N ini untuk menandakan akhir dari program ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan running programnya. Maaf, ini ada yang kurang karena error. Maaf, ini error karena ada yang kurang. Baiklah. Nah, using namespace ini untuk digunakan agar penulisan perintah dari library standar C++ ini seperti cin dan count dapat digunakan tanpa menuliskan std di depannya. Lalu kita lihat, saya akan menjelaskan selanjutnya penjelasan running programnya. Misal kita masukkan tahun 2024. Ini dia hasilnya, kalau tahun 2024 itu adalah tahun kabisat. Nah, selanjutnya saya akan, menjelaskan penjelasan running programnya. Yang pertama yaitu program dijalankan. Yang kedua, program menampilkan pesan untuk memasukkan tahun, yaitu yang tadi kita masukkan tahun 2024. Lalu yang ketiga, pengguna memasukkan nilai tahun melalui keyboard, yang tadi yaitu 2024 tadi. Lalu nilai tahun disimpan ke dalam variabel tahun. Yang kelima, program melakukan pengecekan apakah tahun habis dibagi 400. Jika tidak, program mengecek apakah tahun habis dibagi 100. Jika tidak, program mengecek apakah tahun habis dibagi 4. Program menampilkan hasil apakah tahun tersebut tahun kabisat atau bukan. Program selesai dijalankan. Baik, terima kasih.